Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zia Aidilada Syafitra, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dengan PM 7014 210 267. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis lembaga kerja tampilan atau disingkat LKT, warna dan semantik pada www.kreafi.com. Yang mana ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Maka dari itu, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait www.kreafi.com seperti video-video sebelumnya, bahwa www.kreafi.com ini adalah website atau situs yang mana menyambungkan atau melingkan para pekerja kreatif dengan berbagai kepentingannya, dengan berbagai keperluannya, dan juga menjadi sebuah marketplace. Seperti tagline yang ada pada kreafi.com ini adalah Indonesian Creative Networks and Marketplace. Maka dari itu dibuatnya Kreafi ini adalah untuk memenuhi dan memudahkan semua kebutuhan-kebutuhan terkait para insan kreatif di negeri kita ini, di Indonesia, untuk kepentingan-kepentingan mengenai networking dan marketplace-nya. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama adalah LKT Page Home, yaitu adalah waktunya 7 April 2020. Font pada page ini semuanya Roboto dengan size beragam 36, 18, 16, 14 pixel. Lalu jenis menunya adalah menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon, dan gambar. Jenis konten, halaman utama web, waktu tanggap 1 detik, layoutnya responsif. Kesimpulan, merupakan halaman utama dengan desain yang sederhana dan efektif, berikut dengan pemilihan font juga penempatannya, sehingga memudahkan pengakses dalam pengoperasiannya. Saran untuk page ini adalah sudah sangat tepat dan baik, agar semakin baik, agar semakin baik ditambahkan beberapa fitur yang semakin melengkapi dan menyempurnakan pengalaman pengakses. Karena ini sudah bisa dibilang tepat ya, jadi sarannya mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi seperti itu. Lanjut, kita masih di page home juga, namun yang kedua ini adalah analisis warnanya, yaitu waktunya 7 April 2020, background hitam 20%, putih 50%, biru 30%, teks putih 20%, hitam 40%, abu-abu 10%, biru 10%. Kontennya bermacam-macam warna, jadi tidak bisa disebutkan secara jelas berapa persennya karena di sini beragam. Lalu menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%. Lalu footer hitam 100%. Makna warna pada page ini adalah hitam itu bermakna kekuatan, putih sederhana, abu-abu itu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan untuk page ini adalah sederhana namun menarik dan elegan. Sarannya sudah sangat tepat dan baik. Agar semakin baik ditambahkan beberapa variasi warna sesekali sesuai keperluan. Kembali lagi karena tadi memang dinilai page ini itu minimalis namun sangat efektif ya, entah dari tadi LKT atau dari warnanya. Jadi saran saya untuk page ini sebenarnya hanya kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibilang tambahan, yang apabila nanti ke depannya mungkin bisa dikembangkan seperti itu. Kita lanjut ke page yang kedua, yaitu adalah dashboard atau page ketika kita sudah login sebagai pengaksesnya, lalu kita buka nih dashboard, dan ini adalah salah satu page yang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pengguna yang sudah login pada www.kreafi.com ini ya, dengan berbagai kepentingan untuk tadi networking dan marketplace-nya. Ya, kita lanjut saja. Waktu 7 April 2020, fontnya Roboto, size-nya beragam 16-12, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon, dan gambar, jenis konten, laman, dashboard, akun pengguna. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan, merupakan halaman dashboard untuk pengguna yang sudah login dengan segala fitur personalnya, tampilan yang tepat dan efektif. Jadi LKT pada laman ini sudah tepat dan efektif.
ya tidak banyak variasi, tapi sangat tepat dalam kebutuhan pengguna yang sedang menggunakan, yang sedang mengaksesnya. Sarannya sama seperti sebelumnya karena memang tidak jauh-jauh desainnya. Jadi sarannya sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik ditambahkan beberapa fitur yang melengkapi dan menyempurnakan pengalaman pengakses. Kita lanjut ke analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020, background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, konten putih 50%, hitam 30%, biru 20%, hijau 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat dan efektif. Dan sarannya sudah sangat tepat dan baik seperti yang sebelumnya agar ditambahkan beberapa variasi warna sesekali sesuai keperluan agar tidak terlalu banyak kosong. Tapi karena memang konsep yang dipakai pada laman ini adalah konsep minimalis, jadi ya itu bisa jadi untuk dikembangkan saja walaupun yang sekarang sudah baik juga seperti itu. Kita lanjut lagi ke yang ketiga LKT-nya, yaitu adalah page notification. Waktu 11 Juni 2020, fontnya Roboto, size-nya 14, 13, 12 pixel. Jenis menunya menu bar, jenis navigasi klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon, dan gambar. Jenis konten, halaman notifikasi. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman tampilan notifikasi suka, mention, komentar. Maksudnya di sini notifikasi akan aktivitas ya, seperti likes atau suka, mention, komentar, dan follower bagi pengguna yang sudah login. Desain masih sederhana dan sesuai kebutuhannya. Jadi pada laman ini sebenarnya dipergunakan untuk yang sudah login dan yang sudah mengupload banyak portonya atau karya-karyanya, maka nanti bakal ada terjadi aktivitas-aktivitas dari orang yang melihatnya seperti likes atau komen pada karya-karya itu. Nah, inilah guna dari page ini. Sarannya sudah sangat tepat dan baik. Ya, alangkah lebih baiknya ditambah lagi fitur-fiturnya dengan mungkin dari riset-riset yang sudah dilakukan ya. Seperti itu. Kita lanjut ke analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020, background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, konten putih 50%, hitam 30%, biru 20%, hijau 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footernya hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik seperti yang tadi, agar ditambahkan beberapa variasi warna sesuai dengan kebutuhan dan komposisinya. Seperti itu, ditambahkan tapi jangan sampai merusak komposisinya seperti itu. Kita lanjut lagi ke page yang keempat, yaitu page messages. Jadi ini masih dalam page tadi, sesudah ada pengguna yang login lalu dihadapkan dengan page ini. Ya, ini kelanjutannya adalah message. Waktunya 7 April 2020, fontnya Roboto, size 22, 14, dan 12 pixel. Jenis menunya menu bar, jenis navigasi klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon, dan gambar. Jenis konten halaman pesan atau chat. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman untuk mempermudah kegiatan pesan atau chat pemilik akun dengan yang lainnya. Desain sederhana dan efektif. Jadi page ini adalah page untuk adanya interaksi chat ya, antara orang yang login ini, yang memiliki akun ini dengan ya macam-macam. Ada juga yang bisa tadi orang yang setelah melihat mungkin tertarik untuk memesan atau mungkin ada tindak lanjut dari itu, maka bisa dihubungi dan nanti ketika dihubungi keluarnya di page ini seperti itu. Sarannya sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik ditambahkan beberapa fitur yang melengkapi lagi-lagi dan menyempurnakan pengalaman pengakses. Karena menurut saya ini sudah sangat tepat ya, jadi ya tidak perlu ada saran yang bagaimana seperti itu. Ya, kita lanjut kepada analisis warnanya dari page messages. Waktunya 11 Juni 2020, background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, kontennya putih 50%, hitam 30%, biru 20%, hijau 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%,
Header putih 85%, hitam 10%, biru 5%. Footernya hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Pada laman ini juga tidak banyak perbedaan dari laman-laman sebelumnya, maka kesimpulan dan saran saya tidak jauh-jauh dari page-page sebelumnya, yaitu sederhana, tepat, dan efektif. Lalu sarannya sudah sangat tepat dan baik agar ditambahkan variasi-variasi yang bisa menambah pengalaman pengaksesnya dalam hal warna. Kita lanjutkan ke laman Manage Project. Ini masih dalam tadi deretan-deretan laman personal yang orang sudah login di sini. Waktunya 7 April 2020, font Roboto, size 22, 14, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon, dan gambar, jenis konten, halaman untuk menyusun dan mengatur proyek, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman untuk memudahkan pengguna dalam mengatur dan menyusun proyek yang dimilikinya, desain tepat dan efektif, dan sangat lengkap ya fiturnya. Menurut saya sampai saat ini sudah tergolong lengkap sesuai kebutuhan yang untuk menyimpan tadi proyek-proyek tadi ya, menyusun proyek. Di sini ada pilihan projects dan drafts. Jadi sebelum diupload mungkin bisa disusun dulu draft seperti kita dalam penggunaan email, bisa kita langsung letakkan dan kita kirim, atau kita simpan terlebih dahulu, kita susun terlebih dahulu. Sarannya sama, jadi agar ditambahkan beberapa fitur yang mungkin bisa semakin mengembangkan dari fungsi dari page Manage Project ini. Kita lanjutkan ke analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020. Background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, konten putih 50%, hitam 30%, biru 20%, hijau 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Ya karena tidak jauh-jauh beda dari page sebelum-sebelumnya karena memiliki template yang sama. Kesimpulan masih tetap sama, sederhana, tepat, dan efektif. Dan saran juga masih tetap sama agar ditambahkan beberapa fitur yang semakin melengkapi dan varian warnanya agar menambah pengalaman dari pengaksesnya. Kita lanjut ke laman upload. Ya laman ini adalah laman masih tadi dalam deretan yang tadi. Tapi kalau ini fungsinya adalah untuk ketika pengguna ini ingin langsung mengupload. Kalau tadi yang project itu menyusun project-projectnya terlebih dahulu, kalau ini langsung yang ingin langsung diupload. Seperti itu, yang langsung ingin diunggah. Langsung saja, waktu 7 April 2020, font Roboto, size 18, 16, 14, 12, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon, dan gambar, jenis konten, halaman untuk mengunggah proyek, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang digunakan untuk mengunggah proyek pengguna, desain fungsional dan efektif. Jadi ya masih sama, namun ini agak sedikit banyak itemnya. Jadi saya simpulkan bahwa desain fungsional dan efektif karena juga masih masuk ke dalam golongan yang sudah sangat membantu, sangat lengkap fitur-fitur di sini. Dan sarannya tadi agar ditambahkan, ditingkatkan, dikembangkan kembali terkait fungsi-fungsinya, terkait fitur-fiturnya. Langsung ke analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020. Background putih 30, biru 70%, putih 30%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, konten putih 50%, hitam 30%, biru 20%, hijau 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Tidak banyak kesimpulan yang bisa saya ambil karena masih sama dengan page-page sebelumnya, dan sarannya juga begitu, agar ditingkatkan lagi terkait warna-warnanya, terkait fitur dan warna-warnanya juga, variasinya. Seperti itu. Kita lanjut ke lembar kerja tampilan dari Page People. Waktu 7 April 2020,
font Roboto, size 18, 16, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon dan gambar, jenis konten, halaman list, portofolio para artis. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman yang berfungsi sebagai petunjuk daftar artis beserta portofolionya. Desain tidak jauh berbeda dengan laman home yang efektif dan informatif. Ya, jadi ini kelanjutan dari tadi ya. Ini adalah deretan core atau inti yang kedua dari menu barnya, yaitu adalah people di sebelah home-nya yang berbentuk dengan logo Preavi. Itu. Lalu sarannya sudah sangat tepat dan baik. Agar semakin baik ditambahkan lagi-lagi tadi fitur variasi desainnya dan variasi desain antar mukanya. Ya, tapi sejauh ini saya lihat sudah sangat efektif dan estetik juga sih, karena ya fungsionalnya itu dapat, tapi estetiknya juga dapat seperti itu. Kita lanjutkan ke analisis warnanya. Waktu 7 April 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna. Menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun tepat dan efektif dan juga maksimal. Dan tadi sarannya tidak jauh juga, sudah sangat tepat dan baik, agar semakin baik agar ditambahkan beberapa variasi warna sekali sesuai keperluan. Yang apabila nanti pada kalau misalkan dikembangkan ya, seperti itu. Jadi jangan dipaksakan juga sebenarnya untuk ditambahkan agar tidak merusak komposisi dan estetikanya, seperti itu. Kita lanjutkan ke page people 2. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 18, 16, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon dan gambar, jenis konten, halaman list, portofolio para artis, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang berfungsi sebagai penunjuk daftar artis beserta portofolionya. Desain tidak jauh berbeda dengan laman home yang efektif dan informatif. Ya, ini masih dengan kelanjutan page-nya ya. Saya sengaja saya tambahkan karena untuk memenuhi jumlah juga ya, karena tidak terlalu banyak page pada website ini, tapi ini termasuk page lanjutan. Karena ketika kita klik 2, 3 dan seterusnya itu berpindah page juga seperti itu. Dan sarannya ya masih sama dengan yang tadi, karena masih dengan desain yang sama, sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik agar ditambahkan beberapa fitur pelengkap dan variasi desain antar mukanya. Kita lanjutkan kepada analisis warnanya people 2. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna. Karena di dalamnya banyak warnanya ya. Dan ini tempat portofolio, jadi kita tidak bisa mengkomposisikan atau mempresentasikannya berapa. Kita lanjut, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun tepat dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik, agar semakin baik agar ditambahkan beberapa variasi warna sekali sesuai keperluan. Ya, karena tidak banyak yang bisa kita saran di sini ya, tapi karena memang diharuskan untuk saran, makanya saya beri saran seperti itu. Kita lanjut ke yang ke-9, yaitu LKT dari people 3, page people 3. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 18, 16, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon dan gambar, jenis konten, halaman list, portofolio para artis. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang berfungsi sebagai penunjuk daftar artis beserta portofolionya. Desain tidak jauh berbeda dengan laman home yang efektif dan informatif. Saran sudah sangat tepat dan baik, agar semakin baik agar ditambahkan beberapa fitur pelengkap dan variasi desain antar mukanya, karena tidak berbeda dengan page sebelumnya. Kita lanjut kepada analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%,
Teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam adalah kekuatan, putih sederhana, abu-abu itu stabil, dan biru itu adalah percaya diri. Kesimpulan sederhana namun tepat dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik agar ditambahkan beberapa variasi warna sesekali sesuai keperluan. Kita lanjut ke yang ke-10, LKT dari page people 4, dan ini masih kelanjutan dari page people tadi. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 18, 16, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon dan gambar, jenis konten, halaman list portofolio para artis, atau tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang berfungsi sebagai penunjuk daftar artis beserta portofolionya. Desain tidak jauh berbeda dengan halaman utama karena masih sama dengan halaman yang tadi. Dan sarannya juga agar dikembangkan kembali terkait fitur-fitur yang bisa menambah pengalaman dari penggunanya seperti itu. Ya, salah satunya adalah desain antarmukanya. Kita lanjutkan ke analisis warnanya dari page people 4. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%. Konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam itu kekuatan, putih itu sederhana, abu-abu itu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun tepat dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik agar dikembangkan kembali variasi warna sekali sesuai keperluan. Kita lanjut ke yang 11, yaitu people 5, page people 5 atau artist profile, yaitu adalah dimana ketika kita mengklik tadi people itu kan daftarnya ya. Ketika kita salah satunya kita klik, maka akan tersambung kepada page ini, yaitu bisa dibilang ini kelanjutan dari page people yang di depan tadi itu. Saya lanjutkan. Waktu 7 April 2020, font Roboto, size 16, 14, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon dan gambar, jenis konten, halaman, keterangan profil artis lengkap dengan daftar project, jumlah pengikut, mengikuti, dan akses langsung kontaknya. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman profil para artis menggunakan desain informatif, efektif, dan dinamis. Jadi laman ini adalah semuanya bisa dibilang ini adalah home dari setiap artis. Jadi semuanya di dalamnya ada karyanya, ada juga jumlah followersnya, ada juga di situ kolom untuk kita kalau ingin menghubungi, seperti tadi ada messages itu, nanti masuknya akan ke messages tadi ya. Dan pokoknya semua mengenai artis dari sebuah karyanya. Sarannya juga sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik agar ditambahkan beberapa fitur pelengkap. Karena menurut saya dari komponen dan dari komposisinya, dari yang lain-lainnya ini sudah tepat ya, dan memang sesuai begitu, sesuai dengan fungsinya juga. Kita lanjut pada analisis warnanya people 5. Waktu 7 April 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, dan footer hitam 100%. Makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik ditambahkan beberapa variasi warna. Yang lagi-lagi jangan sampai bertabrakan dengan konsep utamanya yaitu minimalis. Kita lanjutkan ke yang ke-12 yaitu LKT dari people 6 atau dari laman followers. Ketika tadi setelah kita buka tadi yang people 2 tadi yang artist profile, dan di situ ada kolom tulisan followers dan following. Ketika kita klik itu, yang keluar adalah page ini. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 16, 14, 12, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan, icon dan gambar, jenis konten, halaman, keterangan tentang pengikut artis. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman keterangan mengenai pengikut artis, desain yang sederhana dan informatif.
ya tidak terlalu banyak perbedaan karena di sini hanya berisikan orang-orang yang memfollow artis tersebut dari jumlahnya dan orang-orang yang memfollow artis tersebut seperti itu. Dan sarannya agar dikembangkan kembali walaupun ini sudah sangat efektif ya menurut saya. Jadi sarannya ya ketika nanti dibutuhkan ya maka ditambahkan. Lagi-lagi karena ini berkonsep dasar basic konsepnya itu adalah sederhana atau minimalis gitu. Kita lanjut ke analisis warnanya. People 6. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam adalah kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Saran agar dikembangkan lagi terkait warnanya. Ya lagi-lagi karena ini minimalis ya, memang harus sangat hati-hati untuk nanti pun kalau ingin dikembangkan karena ya bisa sangat berpengaruh ya ketika ada tambahan-tambahan di sini seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu galeri. Waktu 7 April 2020, font Roboto, size 18, 16, 14, 12, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten, halaman galeri, portofolio desain, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman galeri, desain visual para artis menggunakan desain yang bertema sama dengan halaman sebelumnya, yang dinamis dan efektif. Ya ini adalah kelanjutan dari menu bar tadi. Ketika tadi saya menjelaskan tentang people, maka ini adalah menu yang ada di sebelah menu people tadi, yaitu ada galeri. Sarannya sudah sangat tepat dan baik juga. Ya konsepnya tidak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya dengan kotak-kotak seperti katalog seperti itu. Dan lagi-lagi sudah tepat dan efektif. Dan mungkin saran dari saya kalau misalkan diperlukan saja ditambahkan variasinya. Lalu untuk analisa warnanya, waktu 7 April 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun menarik dan elegan. Saran sudah sangat tepat dan baik dan mungkin bisa ditambahkan terkait warnanya karena ini sudah menarik dan elegan menurut saya. Lanjutkan lagi yang selanjutnya 13 yaitu galeri 2. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 18, 16, 14, 12, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten, halaman galeri, portofolio desain. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman galeri desain visual para artis yang sama dengan yang tadi sebelumnya. Perbedaannya hanya ini kelanjutannya karena ada beberapa banyak list artisnya, jadi ini masuk ke yang selanjutnya lagi seperti itu. Dan sarannya seperti sebelumnya juga. Kita lanjutkan lagi yang galeri 2, waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun menarik dan elegan karena masih sama dengan yang sebelumnya. Kita lanjut saja. LKT yang selanjutnya masih dengan jenis page yang sama, namun ini hanyalah kelanjutan dari jumlah artisnya saja. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 18, 16, 14, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten, halaman galeri, portofolio desain. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman galeri desain visual para artis menggunakan desain yang bertema sama dengan halaman sebelumnya yang dinamis dan efektif. Dan sarannya agar dikembangkan kembali apabila diperlukan terkait LKT-nya, terkait desain antarmukanya. Adapun analisis warnanya dari page galeri 3
yaitu waktu 11 Juni 2020 background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun menarik dan elegan. Saran sudah sangat tepat dan baik agar dikembangkan variasi warnanya apabila diperlukan. Kita lanjutkan kembali yang ke-15 yaitu LKT dari galeri 4, yaitu adalah ini adalah page lanjutan dari tadi. Kalau tadi itu adalah daftar-daftar artisnya, daftar-daftar galerinya, katalog langsung dari karyanya. Kan kalau sebelumnya itu people itu katalog dari para artisnya, dari individunya, tapi kalau ini langsung dari karyanya. Nah, maka ini kelanjutannya ketika tadi sudah ada daftar tadi, maka ketika itu diklik maka terpaut dengan page ini. Waktu 7 April 2020, font Roboto, size 24 16 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten, halaman galeri, karya beserta keterangan artis, dan caption. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman galeri per karya setiap artis lengkap dengan nama artis dan captionnya. Komponen desain masih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja lebih didominasi oleh gambar. Ya, karena memang ini ditujukan untuk memperlihatkan secara jelas sebagai showcase-nya setiap artis tadi, maka memang didominasi oleh gambar dan itu menjadi fokusnya. Dan sarannya sudah sangat tepat dan baik juga dengan komposisi yang diletakkan di sini, maka apabila diperlukan saran dari saya dikembangkan lagi agar lebih maksimal lagi. Adapun analisis warnanya yaitu adalah waktu 7 April 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana namun menarik dan elegan. Seperti sebelumnya ya, karena lagi-lagi ini berkonsepkan minimalis tapi langsung to the point, dimana tidak banyak embel-embel atau variasi, tapi langsung nikmat saja atau enak aja seperti itu melihatnya seperti itu. Dan sarannya lagi-lagi agar ditambahkan atau dikembangkan lagi apabila itu perlu terkait dengan warnanya. Dan kita beralih yang ke-16, LKT dari page zoom. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 24 16 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten, halaman galeri, karya lebih jelasnya. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman galeri per karya setiap artis secara lebih jelasnya. Komponen desain masih dengan yang sebelumnya, yang didominasi oleh gambar. Jadi page ini adalah kelanjutan dari tadi page yang galeri yang kedua tadi. Ketika kita klik, maka dari tadi yang didominasi oleh gambar, dan ketika kita klik gambarnya lagi, ini adalah page yang sebenarnya untuk memperjelas dari gambar tersebut. Apabila tadi masih kurang jelas, maka page ini adalah yang memudahkan dan lebih memperjelas lagi. Dan kursor kita ketika membuka page ini maka menjadi logo atau metafora untuk zoom, yaitu adalah kaca pembesar ya. Dan itu gunanya nanti kita bisa membesarkan, bisa zoom in, zoom out seperti itu. Dan sarannya ya karena mirip-mirip sebelumnya agar dikembangkan kembali, mungkin seperti transformasinya atau enggak yang lain-lain, dan itu apabila diperlukan juga. Dan warnanya waktu 7 April 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 10%, hitam 70%, abu-abu 10%, biru 10%, konten macam-macam warna, navigasi hitam 95%, biru 5%, header hitam 85%, putih 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, menarik dan elegan. Karena memang pada sejatinya page ini backgroundnya itu masih dengan page yang tadi, hanya saja dia membuka lebih jelas gambarnya. Maka dari itu saya menjelaskan warnanya seperti yang sebelumnya. Dan sarannya lagi-lagi agar dikembangkan terkait warna, tapi yang sudah saya lihat memang sudah tepat, karena ini yang difokuskan gambar ya, maka memang yang lain-lain tidak perlu banyak-banyak variasi seperti itu. Kita lanjut ke yang 17, LKT dari page jobs, yaitu adalah sebelahnya tadi yang galeri.
Waktu 11 Juni 2020, phone Roboto size 24, 16, 15, 14, 12 pixel. Jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten, laman daftar lowongan pekerjaan di bidang kreatif. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan. Merupakan halaman yang berisi daftar lowongan pekerjaan terkait bidang kreatif, desain, tepat dan jelas. Jadi memang sudah tepat dan jelas juga, to the point juga, langsung pada intinya juga. Di sini draft atau list dari lowongan-lowongan yang disediakan oleh Kreafi atau dari perusahaan lain yang menaruh lowongannya kepada Kreafi, pada website Kreafi seperti itu. Dan sarannya sudah sangat tepat juga agar dikembangkan, mungkin dari tadi ya desain antarmukanya atau mungkin transformasinya yang berkaitan dengan LKT. Kita lanjut ke analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020, background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, konten putih 50%, hitam 30%, biru 20%, hijau 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna, hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik agar semakin baik untuk dikembangkan kembali terkait variasi warnanya dan apabila itu diperlukan. Kita lanjut yang ke-18 yaitu jobs 2, yaitu adalah patch dari kelanjutan dari yang tadi, jobs pertama tadi. Jadi apabila tadi di list tadi ada beberapa perusahaan dengan lowongan pekerjaan ditawarkannya, dan apabila kita klik salah satu dari list tadi, maka keluarlah patch ini. Waktu 11 Juni 2020, phone Roboto size 18, 16, 14, 13, 12 pixel. Jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten laman informasi detail lowongan kerja. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang berisi keterangan detail mengenai lowongan kerja, desain sederhana, tepat dan informatif. Saran sudah sangat tepat dan baik dan agar dikembangkan lagi terkait LKT-nya agar di-upgrade lagi, dan itu apabila diperlukan. Untuk analisis warnanya, waktu 11 Juni 2020, background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 15%, konten putih 50%, hitam 30%, biru 20%, abu-abu 10%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat dan efektif seperti yang sebelumnya. Saran sudah sangat tepat dan baik dan mungkin bisa ditambahkan variasi warnanya. Dan lagi-lagi ini berkonsep atau konsep dasarnya adalah minimalis, jadi tidak terlalu banyak warna dimasukkan sini. Mungkin itu juga kalau diperlukan ditambahkan warna variasinya. Kita lanjut ke 19, LKT dari page selanjutnya yaitu forget password. Waktu 11 Juni 2020, phone Roboto size 16-12, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman kelanjutan apabila lupa password untuk login. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman kelanjutan apabila lupa password untuk login dan desain sesuai keperluan. Ya, desain yang ditampilkan juga sederhana ya, karena memang patch ini adalah ketika kita ingin login tapi kita lupa akan password yang kita punya. Maka ketika kita klik di login, langsung keluar nanti ada option forgot password tanda tanya seperti itu. Ya, lupa passwordnya seperti itu. Sarannya juga ini tidak terlalu banyak yang bisa saya saran di sini ya. Lagi-lagi untuk dikembangkan kembali terkait LKT-nya. Karena memang desainnya juga sesuai dengan keperluan dan kepentingannya juga. Kita lanjut ke analisis warnanya dari forget password. Waktu 11 Juni 2020, background putih 30%, biru 70%, teks putih 20%, abu-abu 45%, hitam 15%, konten putih 20%, abu-abu 45%, hitam 15%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik, dan lagi-lagi agar dikembangkan kembali terkait
variasi warnanya dan apabila itu diperlukan juga, karena patch ini ya kebutuhannya juga sangat sederhana, hanya untuk bagi yang lupa password saja. Jadi tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh juga sebenarnya patch ini untuk perihal warnanya ya. Minimalis juga sudah tepat di sini. Kita lanjutkan ke yang 20, yaitu LKT dari Patch Challenge. Yaitu adalah untuk menuju ke sini memang diklik ke footer yang ada di bawah. Di sebelah footer kumpul ada di situ challenge. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto size 16:14:12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman daftar acara tantangan oleh Kreavi, waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman yang berisi daftar acara-acara tantangan yang diadakan oleh Kreavi, desain sederhana dan informatif. Jadi patch ini adalah patch yang berisikan acara-acara, entah itu yang memang diadakan oleh Kreavi itu sendiri atau memang diadakan oleh kelompok atau mungkin sponsor juga ada juga yang dari komunitas lain, tapi memang menjadikan si Kreavi ini sebagai media partnernya. Jadi acara itu diletakkan di laman Kreavi ini. Itu adalah acara-acara seperti tantangan atau challenge gitu. Saran sudah sangat tepat dan baik. Lagi-lagi dengan desain minimalis yang ya seperti katalog seperti itu saja, namun ya untuk kebutuhan ini sudah sangat tepat dan efektif, dan apabila diperlukan untuk dikembangkan kembali terkait dengan LKT-nya. Kita lanjut ke warnanya dari Patch Challenge. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 20%, hitam 45%, abu-abu 10%, biru 5%. Konten bermacam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, abu-abu stabil, dan biru percaya diri. Kesimpulan, sederhana, tepat, dan efektif karena dengan desain yang tidak banyak perubahan dari sebelum-sebelumnya. Dan saran sudah sangat tepat dan baik untuk dikembangkan kembali terkait warnanya, variasi warna, dan apabila itu juga kalau diperlukan. Kita lanjut ke yang 21 adalah LKT dari page Join Our Team. Dan ini masih seperti yang tadi, letaknya ada di bawah, ada di footer bawah di sebelah page challenge tadi. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto size 18:16:14:12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman lowongan kerja di Kreavi. Waktu tanggal 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman mengenai lowongan bekerja di Kreavi, desain minimalis dan informatif. Jadi desain ini, isi dari konten dari desain ini dari page ini adalah kalau tadi ada daftar lowongan dari perusahaan lain yang dititipkan ke Kreavi, tapi kalau ini adalah lowongan langsung dari Kreavi apabila ada yang ingin bergabung dengan tim Kreavi, seperti itu. Sarannya sudah sangat baik juga, komposisi baik, desain juga minimalis dan kena, maka dari itu agar dikembangkan kembali apabila diperlukan terkait LKT-nya. Kita lanjut ke warnanya. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 20%, hitam 45%, biru 10%, hijau 5%, konten bermacam-macam warna, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, hijau kesegaran, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Ada satu komponen warna di sini yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, yaitu adalah warna hijau, dan itu adalah pada di sini ditulis who are looking for, yang mana menurut saya karena itu adalah bagian-bagian yang ingin dicari oleh Kreavi orangnya, maka dari itu diletakkanlah warna hijau agar terkesan segar dan fresh. Dan sarannya pada page ini juga tidak terlalu banyak karena sudah sangat tepat peletakan warnanya, komposisi warnanya, maka dari itu akan agar dikembangkan juga sesuai dengan keperluannya. Yang selanjutnya 22 LKT dari laman About Us. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto serif, size 40, 30, 24, 16, 12 pixel, beragam karena memang di sini page-nya itu menunjukkan ya lebih ke grafis seperti itu.
Jenis menu-menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman tentang profil kreafi, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang berisi mengenai profil kreafi dengan beberapa desain grafis yang menarik, desain sederhana namun estetik dan informatif. Jadi pada laman ini memang sangat ditunjukkan sekali itu kreafinya, orang-orang desain ya, orang-orang kreatif ya. Jadi memang pemaparan pada page ini itu sangatlah didesain sedemikian rupa, jadi estetik ya, dengan komponen warna yaitu identitas kreatif yaitu adalah biru. Maka pada halaman ini banyak birunya dan akan kita bahas di yang selanjutnya di warnanya. Sarannya juga tidak terlalu banyak karena memang sudah sangat tepat sekali dan apabila diperlukan saja terkait variasi desain antarmukanya. Nah yang tadi ini di analisis warnanya tentang page about us. Waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks putih 40%, hitam 40%, biru 20%, konten putih 50%, biru 50%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat dan efektif. Ya ini yang saya bahas tadi karena memang salah satu mungkin dan yang saya baca, yang saya lihat salah satu identitas warna dari kreatif itu adalah warna biru, maka pada laman ini banyak sekali atau didominasi oleh warna biru. Sarannya saya tidak banyak karena sudah sangat tepat dan efektif, dan mungkin untuk selanjutnya karena kan tidak mungkin ya terlalu lama juga mungkin bisa membosankan, maka dari itu mungkin dikembangkan dan itu adalah pengembangan yang kalau diperlukan juga. Selanjutnya 23 LKT Contact Us, page dari Contact Us. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 18-14-12, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan, icon dan gambar, jenis konten halaman blanko untuk menghubungi kreafi, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman yang berisi blanko untuk menghubungi pihak kreafi, desain sesuai keperluan. Ya lagi-lagi ini untuk kebutuhan ketika kita ingin mengkontak langsung kreafi. Ada di bawah juga di footernya ya, yang tadi ya. Di more itu ketika kita buka ada menu bar yang ke atas, maka di situ ada salah satu optionnya. Dan sarannya juga karena memang ini dibutuhkan hanya untuk menghubungi saja, maka tidak perlu sebenarnya terlalu banyak variasi, tapi ketika itu dibutuhkan juga bisa ditambahkan variasi terkait dengan antarmukanya, desain antarmukanya. Dan analisis warnanya adalah waktu 11 Juni 2020, background biru 70%, putih 30%, teks hitam 80%, biru 10%, putih 10%, merah 10%, konten putih 50%, biru 50%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, biru percaya diri, merah energi. Kesimpulan sederhana, tepat dan efektif. Saran juga sudah sangat baik dan tepat dan sesuai dengan kepentingannya, maka dari itu apabila diperlukan untuk dikembangkan kembali, divariasikan kembali warna dan apabila itu diperlukan. 24 yaitu LKT dari page selanjutnya, yaitu adalah Term of Service atau ketentuan dari layanannya. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto, size 35-18-14 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman tentang ketentuan-ketentuan akan layanan kreafi, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan merupakan halaman tentang daftar ketentuan untuk setiap pelayanan yang kreafi tawarkan, desain minimalis dan jelas. Karena memang di sini penggunaannya untuk tulisan ya, lebih banyak didominasi oleh teks. Maka dari itu desainnya tidak terlalu banyak agar tidak memecah fokus, yaitu fokus pada teks tersebut. Dan sarannya juga tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi apabila diperlukan maka silakan untuk dikembangkan kembali terkait LKT dan desain antarmukanya. Untuk analisis warnanya dari page Term of Service, waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks hitam 80%, biru 10%, abu-abu 20%, konten hitam 80%, biru 10%, abu-abu 20%, navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana dan biru percaya diri, dan abu-abu serius. Kesimpulan sederhana, tepat dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik.
Dan karena ini memang sudah sesuai dengan kepentingan dan keperluannya, maka saran saya dan itu juga kalau misalkan dibutuhkan dan diperlukan pada depannya, ke depannya maksud saya. Jadi untuk ditambahkan lagi variasi-variasi terkait warnanya. 25 LKT dari page copyright policy atau page dari ketentuan-ketentuan hak cipta. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto size 35 1814 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman tentang ketentuan-ketentuan akan hak cipta. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman tentang ketentuan hak cipta yang berlaku di Creavi, desain minimalis dengan teks yang informatif. Karena memang seperti sebelumnya, seperti tadi laman yang sebelumnya ya, sebelum ini, karena didominasi oleh teks, maka tidak terlalu banyak icon-icon atau yang lainnya, karena memang harus difokuskan kepada teks. Maka dari itu ini sudah sangat tepat dan informatif sekali komponen LKT-nya. Dan saran saya juga apabila dibutuhkan untuk dikembangkan kembali desain antar mukanya yang mungkin ya walaupun basicnya minimalis, mungkin bisa ditambahkan sedikit-sedikit agar tidak terlalu banyak negative space atau space kosongnya. Untuk analisis warnanya dari page copyright policy, waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks hitam 80%, biru 10%, abu-abu 20%, konten hitam 80%, biru 10%, abu-abu 20%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, biru percaya diri, dan abu-abu serius. Kesimpulan, sederhana, tepat, dan efektif. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, karena ini masih berdesain atau komposisi warnanya masih sama dengan page-page sebelumnya. Seperti tadi contact us dan tadi apa yang sebelumnya ketentuan-ketentuan tadi. Saran sudah sangat baik juga, dan apabila diperlukan mungkin bisa dikembangkan terkait warnanya. Selanjutnya 26 LKT dari privacy policy. Kalau tadi adalah copyright policy, kalau ini privacy policy atau kebijakan-kebijakan mengenai privasi. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto size 35 1814 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman tentang ketentuan akan privasi. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman ketentuan privasi yang berlaku di Creavi, desain minimalis dan dengan teks yang informatif, sama seperti sebelumnya, karena masih didominasi oleh teks. Yang di sini hanya permainan size teks saja, tidak terlalu banyak komponen-komponen yang dimasukkan. Dan sarannya apabila dibutuhkan agar ditingkatkan kembali mengenai desain antar mukanya atau yang terkait dengan LKT. Adapun analisis warnanya adalah waktu 11 Juni 2020, background putih 70%, biru 30%, teks hitam 80%, biru 10%, abu-abu 20%, konten hitam 80%, biru 10%, abu-abu 20%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, biru percaya diri, dan abu-abu serius. Kesimpulan, sederhana, tepat, dan efektif. Saran sudah sangat tepat juga bila diperlukan agar ditingkatkan dan dikembangkan kembali terkait variasi warna-warnanya. Selanjutnya 27 page testimonial. Adapun LKT-nya waktu 11 Juni 2020, font ada 3 di sini, Roboto, Serif, dan Georgia. Size 60 18 14 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi, klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi, tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman tentang testimonial pengguna atau pengakses website. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman yang berisi tentang testimoni para pengguna dan pengakses website Creavi, desain sederhana dan informatif. Dan ini kelanjutan yang tadi ya, masih di dalam footer ketika nanti ada bar yang terbuka ke atas. Nah, ini adalah testimonial itu paling bawah kalau tidak salah. Seperti itu. Dan ya desainnya di sini agak sedikit tidak terlalu ada banyak perbedaan, hanya sedikit besar, kecil, dan tebal komponen-komponennya saja. Dan lagi-lagi dipenuhi oleh warna biru yang kita akan bahas setelah ini. Sarannya juga karena memang sudah tepat, maka apabila diperlukan ke depannya untuk ditambah lagi atau dikembangkan kembali terkait variasi-variasi desain antar mukanya.
Selanjutnya analisis warnanya. Waktu 11 Juni 2020 background biru 100%. Karena tadi ya kebanyakan biru, jadi biru semua ini backgroundnya, biru muda ya. Teks hitam 80%, putih 10%, biru 20%. Konten hitam 80%, putih 10%, biru 20%. Navigasi hitam 95%, biru 5%. Header putih 85%, hitam 10%, biru 5%. Footer hitam 100%, makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Saran sudah sangat tepat dan baik juga, sesuai dengan kepentingannya juga, sesuai dengan keperluannya juga. Dan apabila kedepannya ditambahkan variasi-variasi, mungkin bisa backgroundnya ditambahkan dengan ornamen-ornamen dengan warna yang ya mungkin masih senada tapi lebih variatif seperti itu. Dan apabila itu diperlukan. 28 selanjutnya LKT dari page kumpul. Ya ini adalah page di bawah juga tadi yang paling di footer tapi paling awal. Yaitu waktu 11 Juni 2020, font Roboto Serif, size 60, 18, 14, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman tentang komunitas kumpul dengan acara dan informasi lainnya. Waktu tangkap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman yang berisi tentang komunitas kumpul dan acara-acaranya, desain sederhana dan informatif. Jadi page ini adalah page yang ketika kita klik itu dia beralih, bisa dibilang ini page selanjutnya, tapi page ini langsung tersambung dengan link website yang terintegrasi dari Crafy ini, yaitu kumpul.crafy.com. Tapi untuk mengakses kita tidak bisa dari awal kita langsung klik kumpul, itu tidak keluar, harus melalui website Crafy dulu. Nah, dan isinya adalah terkait komunitas dari Crafy ini. Jadi Crafy itu mempunyai membuat satu komunitas dinamakan kumpul yang kegiatannya bermacam-macam. Salah satu kegiatan yang paling sering diadakan adalah seperti workshop dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya untuk kebutuhan dunia industri kreatif lainnya. Dan sarannya sudah sangat baik juga dengan komponennya, dengan komposisi LKT-nya dan efektif dan informatif, maka dikembangkan kalau itu perlu ke depannya terkait variasi-variasi yang lainnya. Ya, kita lanjut kepada analisis warnanya dari page kumpul, yaitu waktu 11 Juni 2020 background biru 50%, putih 50%, teks biru 80%, putih 10%, hitam 20%, konten biru 80%, putih 10%, hitam 20%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%. Makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Dan sarannya karena memang sudah tepat, warnanya juga sesuai identitasnya dengan base yang minimalis, maka sarannya agar dikembangkan kembali kalau diperlukan ke depannya terkait variasi-variasi warnanya. Kita lanjut ke page selanjutnya, yaitu LKT dari page kumpul 2, yaitu adalah page di mana ketika tadi ada beberapa katalog yang bisa kita lihat, ada katalog di situ ya, ada seperti katalog acaranya. Ketika diklik keluarlah page ini, yaitu adalah mengenai detail informasi terkait acara tersebut. Waktu 11 Juni 2020, font Roboto Serif, size 60, 18, 13, 12, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, desain konten halaman tentang kegiatan atau acara kumpul lebih lanjutnya. Waktu tanggap 1 detik, layout responsif, kesimpulan merupakan halaman yang berisi tentang acara-acara komunitas kumpul lebih lanjutnya, desain sederhana dan informatif. Adapun sarannya sudah sangat tepat dan baik, dan apabila diperlukan agar dikembangkan kembali terkait dengan LKT atau antar mukanya atau dengan yang lain yang terkait dengan LKT, agar dikembangkan dan apabila itu perlu. Kita lanjutkan kepada analisis warnanya dari page kumpul 2, waktu 11 Juni 2020 background biru 70, putih 30%, teks biru 30%, hitam 70%, konten biru 30%, hitam 70%, menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%. Makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, dan biru percaya diri. Kesimpulan sederhana, tepat, dan efektif. Saran sama seperti sebelumnya, karena memang identitas warna dari Crafy ini adalah biru, maka didominasi oleh biru, dan apabila diperlukan maka agar dikembangkan kembali terkait variasi-variasi terkait warnanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah page 30 LKT dari page upload foto
atau upload portofolio. Waktu 11 Juni 2020, font foto serif, size 22, 18, 14, 12 pixel, jenis menu bar, jenis navigasi klik pada tombol dan tulisan, desain navigasi tulisan icon dan gambar, jenis konten halaman untuk mengunggah portofolio dan mendaftar, waktu tanggap 1 detik, layout responsif. Kesimpulan, merupakan halaman untuk mengunggah portofolio yang sebenarnya gimmick persuasi agar pengakses mendaftar, desain minimalis, informatif dan menarik. Jadi di page yang terakhir ini yaitu upload portofolio sebenarnya lucu juga ya, sedikit lucu karena ini adalah teknik persuasi atau gimmick persuasi dari si Kreafi ini, yang mana ketika kita belum login, ketika kita juga masuk di sini dan belum login, di situ ada tulisan yang pada deretan menu bar juga di sebelah metafora dari search itu yang berupa kaca pembesar, yaitu ada tulisan upload portfolio, yang mana ketika kita klik itu langsung keluar blanko atau form untuk mendaftar masuk ke atau sign up ke website ini. Maka bisa dibilang upload portfolio ini adalah gimmick persuasi dari Kreafi ini untuk orang mendaftar, seperti itu. Dan sarannya sudah sangat baik sekali dengan komponen-komponen grafis yang ada di sini, dan apabila diperlukan untuk dikembangkan kembali. Dan selanjutnya adalah analisis warnanya dari page upload portofolio. Waktu 11 Juni 2020, background putih 100%, teks hitam 20%, putih 15%, abu-abu 15%, biru 50%, konten hitam 20%, putih 15%, abu-abu 15%, biru 50%. Menu navigasi hitam 95%, biru 5%, header putih 85%, hitam 10%, biru 5%, footer hitam 100%. Makna warna hitam kekuatan, putih sederhana, biru percaya diri, dan abu-abu serius. Kesimpulan, sederhana, tepat, dan efektif. Karena memang warnanya lagi-lagi identitas Kreafi itu biru, maka di sini didominasi oleh biru. Dan saran apabila nanti ke depannya mungkin sudah ada mungkin 1 dekade dan mungkin sudah terlihat membosankan, agar dikembangkan kembali terkait warna-warnanya, divariasikan kembali. Selanjutnya kesimpulan dari keseluruhan tadi analisis lembar kerja tampilannya. Kesimpulan dari saya adalah lembar kerja tampilan pada website www.kreafi.com tergolong sederhana, yaitu minimalis, efektif, dan tepat. Desain antarmukanya pun minimalis namun sangat informatif, sehingga sangat membantu untuk para pengguna yang mengaksesnya. Kesan estetik juga diperhatikan sehingga setiap halaman terlihat indah. Saran dari saya terhadap website ini, terhadap lembar kerja tampilannya, yaitu meski sudah sangat baik dan tepat, namun masih perlu dikembangkan fitur pelengkap maupun desain antarmukanya agar lebih variatif, dinamis, dan tidak membosankan. Itu adalah barusan lembar kesimpulan dan saran terkait lembar kerja tampilan dari www.kreafi.com. Dan selanjutnya adalah analisis semantiknya yang saya lanjutkan ya. Ya, di sini keterangannya, dan ini sudah saya tandakan dengan Z, semuanya dengan Z. Ya, itu adalah tanda dari page ke page-nya. Jadi seperti Z1 dan saya akan jelaskan. Keterangannya adalah Z1 itu adalah untuk page home, Z2 untuk page dashboard, Z2.1 adalah notification, Z.2.2 adalah messages, Z.2.3 manage project, Z.2.4 itu adalah upload. Maaf, ini ada kesalahan. Z.3 itu adalah people, Z.3.1 people 2, Z.3.2 people 3, Z.3.3 people 4, Z.3.4 people 5, Z.3.5 send email, Z.4 adalah galeri, Z.4.1 ada galeri 2, Z.4.2 yaitu adalah galeri 3, Z.4.3 galeri 4, Z.4.4 adalah zoom, Z.5 adalah job, Z.5.1 adalah jobs 2, Z.6 adalah 100, Z.7 adalah challenge, Z.8 join our team, Z.9 about us, Z.10 contact us, Z.11 term of service, Z.12 copyright policy, Z.13 privacy policy, Z.14 testimonial, dan Z.15 kumpul, Z.16 upload portfolio. Dan yang dua terakhir ini adalah tanda-tanda atau kode yang menjelaskan kepada event ketika mengklik mengakses antara satu page ke page lainnya. Ya, ini adalah eventnya. Yang pertama adalah C untuk klik dan B untuk back. Jadi langsung saya jelaskan saja. Untuk Z1 ini yaitu page home, yang dimana di home tadi seperti yang kita lihat tadi itu
banyak sekali ya komponen-komponen dari bar yang mana terdiri dari kebanyakan itu tulisan semua, hampir bahkan semuanya tulisan ya, yang mana itu akan tersambungkan kepada page-page lainnya. Ketika kita klik yang mana home Kreafi ini ditandai atau metaforanya itu adalah tulisan Kreafi. Nah, jadi di sini Z1 ini adalah home, dan yang Z2 sampai Z16 itu adalah semua hypertext yang akan melingkan ke page selanjutnya yang ada pada laman home. Yang mana Z2 itu dashboard, Z3 itu notification, Z4 messages, dan tadi yang sudah saya terangkan. Dan ini memang dua koridor ya. Ada yang bisa kita lihat ketika kita sudah login, dan ada juga yang langsung ketika kita sebagai guest tanpa login itu bisa terlihat. Yaitu tadi kalau dashboard, dari dashboard sampai upload itu adalah ketika kita sudah login. Tapi kalau kita tidak login atau kita masuk as guest, itu yang keluar langsung people, gallery, job 100. Dan yang challenge ke bawah itu adalah menu-menu dari menu bar di bawah atau footer yang di bawah. Seperti itu, yang mana dari selanjutnya saya lanjutkan lagi, saya jelaskan lagi dari dashboard notification dari Z2 sampai Z5, yaitu dashboard sampai di sini sampai jobs ya, dan itu ada lagi page-page di dalamnya yang harus melalui page tersebut dengan saya tandakan di sini dengan klik itu ya. Jadi ketika dari home ke Z2 sampai Z16 ini melalui klik tadi di menu bar ada hypertext yang berbentuk tulisan, dan itu diklik. Dan ketika mau kembali kepada home bisa dengan dua cara, bisa dengan kita mengklik metafora yang berbentuk logo Kreafi, atau kita menekan back pada browser. Dan selanjutnya ketika kita sudah terakses pada Z2 sampai Z5 itu yang tadi seperti tadi people ke people 2 ke people 3 dan selanjutnya, itu harus kita melalui people dulu dengan lagi-lagi dengan cara eventnya itu adalah klik. Begitu pula untuk kembali lagi bisa menekan back. Nah, tapi di sini hanya back saja. Seperti itu, hanya kita menekan back, atau satu lagi bisa menekan hypertext sesuai dengan tadi yang sebelumnya. Misalkan people, kita sudah masuk ke people 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ketika kita ingin kembali ada dua caranya, yaitu adalah tekan back pada browser, atau kita klik kepada hypertext yang bertuliskan people. Begitu juga dengan yang lain, gallery juga seperti itu. Ketika kita sudah mengklik gallery untuk membuka kepada gallery 2, gallery 3, gallery 4, untuk kembali kita menekan back pada browser atau mengklik hypertext pada gallery. Begitu juga yang selanjutnya. Nah, dan selanjutnya ada zoom dan segala macam, dan yang lain-lainnya itu ada juga yang terakses untuk kembali, untuk istilahnya kepada kesana itu memang harus melewati tadi yang saya sudah jelaskan dari Z2 sampai Z5. Jadi tidak bisa langsung dari Z1 langsung lompat ke Z. Misalkan Z.3.1 ya, itu tidak bisa. Maka harus melalui Z.3 dulu baru bisa melanjutkan kepada kolom-kolom selanjutnya. Begitu juga dengan jobs, challenge, join our team, dan sampai paling bawah adalah upload portfolio. Begitu, itu semua. Yang paling fleksibel di sini adalah ketika kita ingin kembali dari semua page-page yang ada di sini untuk kembali ke home itu, dan yang sederet dengan menu barnya itu bisa langsung kita akses dengan mengklik langsung kepada hypertext yang ada di sana. Tapi untuk masuk ke dalam page-page ini, nah itu harus melalui beberapa page terlebih dahulu, seperti itu. Sekianlah analisis dari semantik saya. Dan adapun kesimpulan dan saran dari analisis semantik saya barusan adalah, kesimpulannya, pada website www.kreafi.com terlihat bahwa urutan dan susunan page tersusun dengan rapi, sederhana, dan mudah dipahami. Icon dan gambar sebagai hypermedia atau tadi ada hypertext yang tidak asal tempat, sangat mudah dimengerti dan diletakkan sesuai fungsinya, sehingga memudahkan siapa saja yang mengaksesnya. Adapun saran dari saya adalah agar ditambahkan fitur-fitur pelengkap yang bisa memaksimalkan fungsi website serta minimalisir link yang kadang error ketika diakses. Ada tadi salah satu sebenarnya di sini ada salah satu link atau page yang saya agak susah untuk menggapainya, untuk mencapainya.
yaitu adalah Z6 atau patch 100. Nah itu sampai sekarang pun ketika saya coba-coba itu berbeda, karena ketika saya sudah cek kalau misalkan dari segi sinyal saya itu sudah stabil, karena saya mencoba dengan yang lain, saya buka yang lain di browser saya cepat, tapi di satu patch ini kenapa ada hambatan? Mungkin di situ ada yang terkait mungkin HTML dan lain-lainnya, atau mungkin link-link yang lain-lainnya, sehingga agak susah. Ketika kita buka, seperti kalau misalkan kita buka patch 100 ini yang mana ada di bar menu itu, ketika kita klik loadingnya lama, dan ketika sampai itu adalah seperti error 404. Jadi bisa dibilang ya error, tidak sampai pada patch tersebut. Maka di sini saran saya ditambahkan fitur-fitur pelengkap yang bisa memaksimalkan fungsi website serta meminimalisir link yang kadang error ketika diakses. Mungkin itu bisa diperhatikan oleh Kreavi agar menjadikan websitenya lebih efektif lagi, lebih fungsional lagi, dan tidak ada yang error. Atau mungkin ya itu sebenarnya bisa merugikan Kreavi juga, karena mungkin ada informasi-informasi penting pada patch tersebut yang akhirnya tidak bisa tersampaikan karena errornya link tersebut. Oke, sekian dari saya. Sekianlah presentasi dari saya mengenai analisis LKT atau lembar kerja tampilan, warna, dan semantik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.